warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma, perwakilan dari kelompok MAT akan memaparkan materi tentang sistem keamanan jaringan telekomunikasi, sistem seluler, dan sistem mikrowave. Baiklah, kita langsung saja menjelaskan tentang materinya. Keamanan jaringan telekomunikasi. Sistem keamanan jaringan telekomunikasi melindungi jaringan dan data Anda dari pelanggaran, penyusup, dan ancaman lainnya. Sistem keamanan jaringan telekomunikasi adalah istilah yang luas dan menyeluruh yang menjelaskan solusi perangkat keras dan perangkat lunak, serta proses atau aturan dan konfigurasi yang berkaitan dengan penggunaan jaringan, aksesibilitas, dan perlindungan ancaman secara keseluruhan. Sistem keamanan jaringan telekomunikasi melibatkan kontrol akses, perangkat lunak, virus, dan antivirus, keamanan aplikasi, analisis jaringan, jenis keamanan terkait jaringan atau titik akhir, web nirkabel, firewall, enkripsi, VPN, dan banyak lagi. Definisi sistem seluler. Sistem seluler adalah suatu sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi baik data, voice maupun video, di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Izin melanjutkan, komponen dari Network Switching Subsystem 1. Mobile Switching Center MSC melakukan fungsi registrasi, autentifikasi, update lokasi user, billing service, dan sebagai interface dengan jaringan lain. Selain itu, MSC juga bertanggung jawab untuk call step up, release, dan routing. 2. Visitor Location Register atau FLR. FLR berisi informasi dinamis tentang user yang terkoneksi dengan mobile network, termasuk lokasi user tersebut. FLR biasanya terintegrasi dengan MSC. Mobile network terhubung dengan jaringan lain seperti PSTN, ISDN, CSPN, dan PSPDN. 3. Home Location Register atau HLR. HLR adalah elemen jaringan yang berisi detail dari setiap subscriber. HLR mampu mengatur ratusan bahkan ribuan subscriber. Pada jaringan GSM, signaling berbasis pada protokol signaling sistem nomor 7 atau SS7. SS7 dilengkapi dengan penggunaan protokol Mobile Application Port atau MAP. MAP digunakan untuk pertukaran informasi lokasi dan subscriber antara HLR dan elemen jaringan lainnya seperti MSC. Untuk setiap subscriber, HLR mengatur pemetaan antara International Mobile Subscriber Identity atau IMSI. 5. Authentication Center atau AUC. AUC merupakan database proteksi yang menyimpan salinan dari kunci rahasia secret key yang terdapat pada setiap SIM card pelanggan. Proteksi digunakan untuk autentifikasi dan enkripsi pada channel radio. Arsitektur jaringan pada sistem seluler. 1. MS Mobile Station. Mobile Station adalah perangkat yang mengirim dan menerima sinyal radio. MS dapat berupa mobile handset atau personal digital assistant. MS terdiri dari mobile equipment dan subscriber identity module. M berisi transceiver, radio, display, dan digital signal processor. SIM digunakan agar network dapat mengenal user. 2. BSS Base Station System. BSS adalah antarmuka antara MS dengan MSC pada sistem GSM. BSS terdiri atas 1. BTS Base Transceiver Station, 2. BSC Base Station Controller. 1. BTS adalah perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS dan berfungsi sebagai pengirim dan penerima. Tinggi berkisar 15-92 meter. Hubungan antara BTS dan MSC dihubungkan melalui microwave atau kabel dengan kecepatan saluran Mbps. Power pancar yang digunakan oleh BTS adalah maksimum 100 watt. Di dalam BTS sudah termasuk modulasi signal. BTS terhubung pada satu base station controller. 1 BTS biasanya mampu menghandle 20-40 komunikasi serentak. BSC berfungsi untuk mengatur koneksi BTS yang berada dalam kendalinya. Fungsi tersebut memungkinkan operasi seperti handover,
cell site configuration, management of radio, resource, dan menyetel power level dari frekuensi radio BTS. Pada jaringan GSM, BSC mengatur lebih dari 70 BTS. 3. NSS. NSS merupakan komponen utama switching jaringan GSM. NSS juga terdiri dari database yang dibutuhkan untuk data pelanggan dan pengaturan mobilitas. Fungsi utama dari NSS adalah mengatur komunikasi antara jaringan GSM dengan jaringan telekomunikasi lain. OSS sering disebut dengan Operation and Maintenance Center. Perannya cukup vital, yakni memonitor operasionalnya jaringan dalam sistem serta melakukan fungsi konfigurasi remote atau sebagai pusat pengendalian dan maintenance perangkat, network, elemen GSM yang saling terhubung dengannya. Pengertian microwave. Microwave link merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio dalam berkomunikasi. Rentang frekuensi gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua lokasi. Microwave link banyak digunakan di dalam industri seperti dalam penyiaran menggunakan tautan gelombang mikro untuk mengirim informasi atau program dari studio ke lokasi pemancar yang bisa jadi jaraknya bermil-mil. Microwave system. Dalam microwave system ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu indoor unit dan outdoor unit. Indoor unit berada dalam shelter dan outdoor unit itu berada dan melekat pada antena microwave. Tautan gelombang mikro sangat mudah beradaptasi karena tautan tersebut adalah broadband. Broadband merupakan jangkauan frekuensi yang begitu luas yang digunakan untuk mengirim data atau menerima data. Selain itu merupakan koneksi internet transmisi data yang berkecepatan tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.